Toli-Toli. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini di Pengaruh Taman Gender, kami hadir ke ruang dengar Anda semuanya, dan topik yang coba kami angkat untuk siang hari ini tentang peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam membangun karakter keluarga. Dan tentunya di siang hari ini juga, ini tidak sendiri, sudah ada ibu-ibu cantik yang tentunya sudah hadir di studio di siang hari ini. Kalau gitu saya langsung menyapa dulu, ini ada tentunya ibu-ibu Adiaksa Dharma Karini dan tentunya bersama dengan ketua ya, ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Toli-Toli atau biasa disingkat IAD. Ada Ibu atau Nyonya Helena Albert. Saya langsung menyapa dulu nih ya Ibu Helena. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, sehat ya hari ini Bu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Oke, dan tentunya juga ada ibu-ibu yang cantik ini ya yang sudah hadir juga. Selamat siang semuanya. Iya, ini adalah ibu-ibu anggota dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Dan pendengar, untuk siang hari ini kita akan tentunya berbicara tentang seperti apa sih peran dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam membangun karakter keluarga. Nah, kita ketahui bersama, mungkin ada yang belum tahu nih. Oke, mungkin kita sekilas dulu nih tentang Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Ini adalah ikatan istri pegawai kejaksaan, pegawai dan juga pegawai perempuan kejaksaan, istri pensiunan pegawai kejaksaan dan juga pensiunan pegawai perempuan kejaksaan dan janda pegawai kejaksaan yang mandiri, non politik dan juga tidak terkait dengan organisasi politik manapun ya. Dan juga tentunya mempunyai maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan dan juga sosial budaya, ekonomi serta pendidikan. Nah, Ikatan Adiaksa Dharma Karini sendiri ini juga hadir untuk membantu pemerintah Indonesia pada umumnya dan juga keluarga kejaksaan pada khususnya yang tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan menjunjung tinggi harkat dan juga martabat serta keluhuran bangsa dan juga budaya Indonesia. Nah, pendengar, tentunya di siang hari ini kita akan berbincang ya bersama dengan ibu-ibu tangguh, wanita-wanita tangguh ya, yang tentunya mereka ini ada di belakang bapak-bapak yang tangguh juga ya. Bapak-bapak yang tentunya yang tangguh ini tidak akan tangguh ya, setangguh ini kalau tidak ada ibu-ibu di belakangnya ya. Oke, lalu seperti apa kira-kira peran dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini dalam membangun karakter keluarga begitu. Kita akan berbincang di siang hari ini bersama dengan Ketua IAD Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Oke, selamat siang kembali Bu Helena. Ya, mungkin suaranya mungkin maju sedikit Bu. Siap Ibu. Oke, biar kencang suaranya, jangan cuma saya sendiri nanti yang kencang suaranya. Oke, nah tentunya di momen peringatan hari ulang tahun IAD gitu ya. Nah, kira-kira apa saja Bu kegiatan yang mungkin biasa dilakukan oleh atau yang kemarin dilakukan oleh IAD sendiri khususnya untuk daerah Toli-Toli ya. Iya. Seperti itu Bu. Ya Ibu, kita sebenarnya kegiatannya tuh banyak ya Bu ya. Awalnya gitu kita membuka dengan kegiatan donor darah Ibu. Donor darah kemarin. Darah, Ibu, ya betul. Dan kemudian kita juga melaksanakan senam bersama. Kami juga mengadakan bakti sosial Ibu ke Yayasan Ishanul Ummah. Selanjutnya kami juga melakukan silaturahmi Ibu atau anjang sana kepada Purnaja bersama dinas. Dan kami juga mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalangkangan. Juga ada lomba-lomba Ibu. Kami mengadakan lomba menghias buah dan sayur, lomba senam kreasi berikut dengan Kejati Ibu, izin ya. Dan juga ya yang terakhir tapi tidak tidak mengurangi kekasannya Ibu, itu adalah HUT IAD daerah Toli-Toli Ibu. Oke, nah untuk tahun ini apakah mungkin ada tema khusus begitu dalam memperingati HUT IAD dan juga mungkin apa sih target kedepannya untuk program IAD di Kabupaten Toli-Toli ini Bu, khususnya di Kabupaten Toli-Toli Bu? Iya Ibu. Temanya untuk ulang tahun kami yang ke-24 Ibu tahun ini
pada tanggal 21 Juli 2024 itu adalah penguatan peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini mendukung upaya akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas. Ya, sesuai dengan amanah Ketua Umum kami, ya, Ibu Jaksa Agung. Itu kami sebagai bagian Ibu dari kehidupan insan adiaksa, melainkan itu memegang peranan penting Ibu. Jadi kami tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan para insan adiaksa, tapi juga sebagai motivator, penggerak dan menjadi energi positif Ibu. Oke, nah ini kan IAD sendiri kan adalah organisasi istri dari jaksa, begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu, mungkin peran IAD dalam mendukung karir suami, utamanya ini ya dalam hal mungkin penegakan hukum seperti itu Bu? Ya, kami sebisa mungkin Ibu mendukung suami kami dalam melaksanakan tugas Ibu, terutama agar tidak melakukan hal-hal yang negatif Ibu ya. Iya seperti itu, oke. Iya Ibu, betul Ibu. Nah kalau mungkin selama menjadi, ini sudah mau tanya dulu, sudah berapa tahun Ibu mungkin menjadi Ibu Adiaksa Dharma Karini ini? Saya sudah hampir berapa ya? Mungkin di atas 10 tahun ya Bu ya. Nah oke, pastinya di atas 10 tahun banyak sekali suka duka yang mungkin pernah dialami, apalagi kan memang kalau untuk ibu-ibu ini mungkin bapak-bapaknya ini biasanya kan mungkin berpindah-pindah begitu Bu ya. Betul, Bu. Dari satu daerah ke daerah lain seperti itu. Nah mungkin bisa sharing dulu Bu ya ke mungkin pendengar yang lagi mendengarkan di siang hari ini, seperti apa sih suka dukanya, kebanyakan suka atau dukanya nih Bu? Kami sih Bu, namanya mengemban tugas ya Bu ya. Kami menemani Bapak gitu kan kemana. Ada beberapa dari kami yang menemani terus Bu, tapi ada juga beberapa dari kami yang tidak bisa menemani terus menerus ya Bu ya. Ada kegiatan kami juga gitu ya Bu ya. Tapi sebisa mungkin kami ya mendukung Bapak gitu loh Bu, sepenuhnya dengan memberikan kepercayaan, dengan ya menjaga keluarga Ibu, keharmonisan keluarga. Nah ini tentunya dengan biasanya berpindah-pindah seperti ini, kalau di keluarga sendiri bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak? Pastinya anak-anak juga mungkin mungkin biasanya bertanya-tanya, ini pindah-pindah terus, apalagi mereka biasanya yang masih kecil, kadang-kadang kan mungkin baru berapa waktu di daerah ini, terus tiba-tiba pindah lagi, pastinya beradaptasinya lagi dengan lingkungan sekitar, apalagi mungkin kalau yang dari Jawa terus pindah ke daerah Sulawesi atau mungkin di Sumatera, pasti beda lagi kulturnya begitu. Nah bagaimana nih Bu, mungkin memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa memang inilah tugas dari ayah, dari bapak memang mengabdi untuk negara seperti ini, dan bagaimana nih Bu? Kami sebisa mungkin Bu beradaptasi dengan lingkungan sekitar Ibu. Saya sudah beberapa kali pindah tempat ya Bu ya, mengikuti suami juga gitu. Kami sudah pernah ke Bali, ke Kalimantan juga sudah Ibu. Sudah cukup. Jauh juga dari Sulawesi juga Ibu. Yang belum itu Papua Ibu. Izin. Jadi anak-anak ya kami berusaha ya kami mencontohkan lah ya Ibu. Maksudnya kami beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu kan. Ya salah satunya kuliner Ibu, dengan pendekatan kuliner Ibu. Oh iya, memang kadang-kadang seperti itu ya, kalau perut sudah cocok gitu, sudah cocok pasti nyaman di tempat tersebut, seperti itu ya. Nah kalau tantangan sendiri nih Bu, kira-kira apa sih tantangan yang mungkin biasanya ya dialami oleh IAD sendiri, apalagi kan memiliki suami yang seorang jaksa, dan juga pastinya tidak jarang harus berhadapan begitu ya dengan kasus-kasus yang berbahaya. Nah ini apakah ada tantangan tertentu yang mungkin dihadapi oleh istri atau mungkin keluarga jaksa seperti itu Bu? Tantangannya sebenarnya banyak ya Bu ya. Namun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi tantangan tersebut Ibu. Salah satunya mungkin waktu ya Bu. Waktu itu paling terkuras ya Bu ya. Waktu-waktu bapak-bapak ini, karena kan kami bapak-bapak ini bekerja tidak cuma 9 to 5 Bu, tidak 9 sampai 5, tapi
itu bisa sampai 24 jam Ibu Mhm, izin gitu. mhm. Nah juga ya kami berusaha memahami ya supaya juga Bapak Mhm. tidak merasa terbebani gitu Ibu, Mhm. dan juga jarak Ibu. Jarak. Seperti tadi Ibu bilang, Mhm. kadang kami juga berpindah-pindah tempat Ibu, Mhm. kami tidak selalu bisa menemani. Ya kita harus bersabar ya Ibu ya Ibu ya. Saling Heeh, pengertian aja sih heeh. Ibu. Tapi saya yakin ibu ini pasti, memiliki kesabaran yang luas gitu ya. Apalagi dengan pekerjaan, suami yang begitu bisa dibilang sih ini begitu, apa namanya, beresiko begitu ya. Iya Ibu, Apalagi untuk keluarga dan juga pastinya untuk anak istri begitu betul ya. Ibu. Oke, pendengar, yang mungkin juga di siang hari ini ya bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa bergabung melalui line telepon kami ya seputar topik kita, peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam membangun karakter keluarga di 082194830965 atau 085343831230. Ya, pendengar kita masih di pengaruh utama gender. Di siang hari ini masih bersama dengan Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, daerah Toli-Toli atau biasa disingkat IAD. Nah, Ibu, kita tahu bersama bahwa istri-istri jaksa ini kan memang banyak juga yang punya pendidikan tinggi begitu ya Bu ya, dan juga berkarir selain tentunya menjadi istri dari adiaksa juga memiliki karir sendiri. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan Ibu antara karir dan juga keluarga? Kami Bu di sini seperti Ibu ketahui di sini juga ada Ibu jaksa sini Ibu. Ada juga yang Ibu jaksa. Ya sekaligus jadi anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Ibu. Dan juga ada calon jaksa juga. Jadi memang kami banyak profesi Bu sebenarnya di dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Tapi kami tidak membatasi Bu, membatasi masing-masing personil untuk mengembangkan dirinya Ibu. Karena itu juga termasuk salah satu visi dan misi kita Ibu di dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Tentunya antara keluarga dan juga maksudnya antara keluarga dan juga antara karir itu tetap berjalan beriringan seperti itu ya. Nah, Ibu selama ini apakah mungkin ada pernah keluhan-keluhan dari ibu-ibu adiaksa ini ya, kan selaku ketua pastinya mungkin sering-sering share gitu. Mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin sering dihadapi sebagai seorang istri dari adiaksa begitu. Nah, apa keluhan yang sering biasanya dialami oleh para ibu-ibu nih? Ibu-ibu, kita ada keluhan kah? Ya mungkin ya siapa tahu mungkin sering ditinggalkan begitu. Ya namanya kita apa ya namanya, kita menerima sih Bu, maksudnya kalau misalnya kayak Bapak ditugaskan di mana gitu kan Ibu, ditempatkan di mana begitu. Iya betul, berpindah mungkin kadang waktunya juga mungkin singkat ya, enggak, kita juga harus menerima lah Bu, jadi memang harus meluaskan hati ya. Jadi memang sudah punya komitmen memang dari awal begitu ya, sebelum menjadi seorang ibu, istri jaksa begitu ya. Jadi memang harus kuat hati. Oke, kuat mental begitu ya. Memang harus punya mental baja ini ya. Nah, ini Bu, ketika suami mungkin atau jaksa ini menangani kasus besar dan juga mungkin bisa dibilang beresiko begitu Bu ya. Nah, bagaimana mungkin bisa mengedukasi keluarga atau anak-anak sehingga mereka ini juga paham begitu Bu dengan pekerjaan orang tuanya dan resiko yang mungkin bisa terjadi begitu sewaktu-waktu. Kami sih hanya mengingatkan ya Bu ya, maksudnya mengingatkan anak-anak untuk ya kita tetap harus berhati-hati, waspada Ibu. Tapi bukan berarti kita yang paranoid gitu ya, tidak. Tapi memang kita pun berjalan pun juga harus lihat ke kanan ke kiri kan ya Bu, kalau mau nyebrang gitu kan Ibu ya, seperti harus itu ada simpel gitu kan. Harus ada faktor hati-hati izin gitu seperti itu. Sedangkan untuk yang hal-hal yang ya kita tidak bisa memungkiri ya Bu ya, namanya bapak-bapak kan kadang tugasnya berat ya Bu. Maksudnya ada tantangan yang mungkin dari ada yang pro kontra gitu kan ya Bu ya. Namun kami sebisa mungkin berusaha tenang ya Bu ya, maksudnya juga jangan panik gitu ya, berusaha tenang, panik gitu kan, karena memang itu pengaruh juga Bu ke bapaknya nantinya kan gitu loh.
Hmm. Gitu sih, Bu. Nah, ya sebagai ketua dari tentunya Ikatan Adiaksa Karini daerah Toli-Toli, Bu. Mungkin punya cerita inspiratif begitu, Bu ya, yang mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu yang lagi mendengarkan siaran ini juga, atau mungkin ada kejadian yang mungkin tidak terlupakan begitu, Bu, selama bergabung di Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini, Bu. Sebenarnya baru terjadi kemarin ya, Hmm. waktu kita merayakan ulang tahun kami, Bu, yang ke-24 kemarin ini. Waktu kami sedang anjang sana ya, sedang berkunjung kepada Purnaja itu, Ibu, kami mendapatkan informasi ya mungkin dari Bapak ya, melalui Bapak, kalau ada anak yang putus sekolah, Ibu, tidak ada biaya. Itu kan juga gimana ya, itu langsung menyentuh kami gitu ya, Bu ya, Iya. karena ya itu gimana ya, anak kita mau bersekolah gitu tapi tidak ada biaya, kan kayaknya sedih ya, Bu ya. Sedih banget ya. Sedih sekali gitu ya. Sebisa mungkin kami berusaha membantu juga, Ibu, gitu. Makanya langsung setelah itu kami langsung mengunjungi anak tersebut dan memberikan ini ya sumbangan gitu ya, Bu, ya, Bantuan begitu ya. ya, betul, Bu. Itu ya banyak sih, Bu, salah satunya itu, Ibu. Nah, oke. Nah, memang dalam dalam kehidupan seorang jaksa pasti untuk ibu-ibu ini memang dituntut kesabaran ya, dan juga dengan mungkin beban pekerjaan atau risiko pekerjaan. Nah, bagaimana ini untuk selalu mensupport suami dalam pekerjaannya nih, Bu? Bagaimana kalau ibu sendiri nih ya sebagai istri seorang jaksa begitu, bagaimana, Bu, mensupport suami? Saya mensupport suami salah satunya dengan tidak membebani izin. Maksudnya jadi misalkan mungkin ya kalau ibu-ibu yang lain gitu, saya tidak tahu ya, kalau saya gitu ya, kalau saya tuh saya berusaha misalkan jadi saya cuma menunggu telepon, Ibu. Jadi saya tidak pernah menelpon suami, Bu. Oh, begitu. Bukan berarti saya tidak perhatian dengan suami, tapi namun saya berusaha gimana ya, supaya tidak terganggu gitu saat bekerja gitu ya, maksudnya supaya tidak terpecah gitu mungkin pada saat menangani apa gitu. Jadi saya sebagai seperti pihak yang menunggu, Ibu, menunggu untuk ditelepon gitu. Takutnya mengganggu begitu, Bu Takut ya. mengganggu, betul, Ibu. Itu sebenarnya mungkin orang bilang sepele ya, Bu ya, maksudnya kalau bilang kok kamu nggak perhatian ya sama suami kamu gitu. Bukan yang tidak perhatian, Ibu, izin. Iya. Cuman kadang kita telepon tuh kan ntar terpecah gitu, atau mungkin kalau dia nggak angkat telepon kita ada perasaan ada apa gitu, jadi kita malah jadi galau gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, itu sih sebenarnya simple ya, Bu, sepele gitu, cuman memang itulah salah satunya, Ibu. Gitu. Oke. Selama ini, Bu, apakah pernah ada komplain dari anak-anak dengan mungkin pekerjaan ayahnya seperti itu yang memang betul-betul berat begitu, Bu? Atau mungkin dengan sering berpindah-pindahnya? Kalau misalnya komplainan anak-anak mungkin ada ya, Bu ya. Namun sebisa mungkin kami memberi pengertian ya, Bu ya, memberi masukan gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya anak libur atau gimana, saya ajak Ibu biar mengetahui gitu kondisi ayahnya di sini gitu, seperti apa kehidupannya, Ibu. Tidak selalu enak, Ibu, izin. Maksudnya bukan seperti yang sekarang gitu kan. Mungkin sekarang orang melihat enak gitu ya. Cuman kita pun sempat di bawah, Ibu, kasarannya. Sempat kita merangkak dari bawah, Ibu. Bukan pada saat ini yang mungkin sudah tinggal di rumah gitu ya. Dulu kami pun pernah sempat tinggal di mes gitu kan, beramai-ramai gitu kan, atau ya di daerah-daerah yang mungkin untuk akses aja juga susah, Ibu, gitu loh, untuk akses mungkin rumah sakit atau apa gitu, itu agak masih kesulitan kami, Bu, kalau di daerah. Oke, baik. Pendengar, nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Tahan dulu ya, Bu ya. Nanti sebentar kita akan berbincang kembali ini seperti apa sih peran dari Adiaksa Kartini ya. Tentunya dalam membangun karakter keluarga. Tetap terus bersama kami di Pengaruh Taman Gender. Ma, mana? Apa sih teriak-teriak, Mas? Ini mah, kalau kita depo 1 kali lagi mah, 1 juta. Kita pasti menang mah. Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudi sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas? Ah, pinjam dulu lah. Kamu sadar kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas. Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya. Cukup, aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja, aku sudah tidak tahan. Ah, silakan, pergi sana, pergi. Dasar tidak tahu terima kasih. Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.
RRI Toli Toli. Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi, menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini tentunya di pengaruh utamaan gender tentang peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam membangun karakter keluarga. Dan tentunya masih bersama dengan ibu-ibu tangguh ini ya dari tentunya Adiaksa Karini. Ya, Adiaksa Karini Daerah Toli Toli atau IAD. Oke, saya kembali lagi nih mungkin berbincang dengan Ibu Ketua dulu ya. Nah, Ibu untuk atau kriteria menjadi seorang Adiaksa Karini ini ada tidak Bu? Mungkin kriteria khusus begitu kalau mungkin ingin menjadi seorang istri dari jaksa atau mungkin bergabung di Ikatan Adiaksa Karini ini Bu? Sebenarnya tidak ada kriteria khusus ya Bu ya untuk menjadi anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Ibu. Karena anggota kami ada 3 Bu, tiga macam ya, jadinya tiga macam. Itu anggota biasa yaitu istri-istri pegawai kejaksaan. Anggota luar biasa itu pegawai perempuan kejaksaan ya. Dan anggota kehormatan ya. Anggota kehormatan itu untuk Purnaja Ibu, istri-istri Purnaja. Jadi memang semua itu bukan cuman istri dari para pegawai kejaksaan, namun juga pegawai perempuan kejaksaan juga termasuk dalam ikatan anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Ibu. Oke. Nah, Ibu yang mungkin jaksa terlebih dahulu. Saya dengar ini Ibu katanya jaksa terlebih dahulu ya, begitu? Atau gimana nih menjadi jaksa dan juga bergabung di IAD begitu Bu? Itu untuk yang pegawai ya. Mungkin bisa dibantu itu Mbak dulu. Oke, mungkin dari yang mana nih yang berarti jaksa juga begitu? Iya Bu, untuk IAD yang luar biasa. Mungkin bisa di mic-nya iya gitu. Untuk IAD yang luar biasa itu meliputi pegawai perempuan baik jaksa maupun non jaksa atau biasa kita sebut TU. Kemudian ada yang Purnaja itu untuk yang sudah pensiun. Kemudian yang lainnya yaitu istri-istri jaksa Bu. Jadi tiga kriteria istri jaksa. Oh jadi istri jaksa dan juga pegawai juga seperti itu. Oke, nah tentunya pasti ini berarti double dong perannya gitu ya, sebagai pegawai di kejaksaan, istri jaksa juga ya, dan juga ibu rumah tangga. Aduh, ini memang betul-betul double begitu ya. Nah, bagaimana nih untuk mungkin bisa memastikan agar di tengah dinamika yang ada begitu Bu ya, tetap fokus dan juga tentunya mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga mengurus keluarga begitu Bu? Mungkin bisa dibantu dengan Ibu Rahmi sebagai ini Ibu Rahmi ini Bu. Oh iya. Kasih Pidum. Sekaligus juga jaksa pegawai Bu. Pegawai juga. Oke, waduh. Nah, bagaimana ini Bu mungkin? Di antara dinamika yang ada mungkin tetap fokus dan juga mampu mungkin menyeimbangkan ya antara pekerjaan dan juga mengurus keluarga begitu Bu. Mungkin sama seperti ibu-ibu di luar sana yang bekerja di instansi lain, mungkin sama saja bagaimana kami membagi waktu pagi hari mengurus anak, kemudian lanjut ke kantor, di sore hari kembali lagi aktivitas rumah. Jadi sama aja seperti ibu-ibu yang lainnya, apa yang kami lakukan tidak beda dari mereka Ibu. Cara membagi waktunya juga ya tetap sama. Pagi kami mengurus rumah tangga, kemudian mengerjakan pekerjaan kantor, kembali ke kantor, dan sorenya lagi kembali lagi ke tugas awal sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada yang beda, sama saja. Oke, nah ini sudah sekitar berapa tahun ini bergabung dalam Ikatan Adiaksa Karini, Dharma Karini? Dharma Karini. Kalau saya sudah hampir 14 tahun. Wah, cukup lama ya. Oke. Ini yang lainnya kayaknya mungkin yang paling muda ya. Kalau yang mungkin yang tengah dulu Bu, ini sudah berapa tahun Ibu bergabung? Saya sih ada sekitar 20 tahunan ya. Waduh, ini paling lama lagi nih ternyata ya. Waduh. Waduh, nah. Suami kan
terangkat dari tahun 2003 gitu. Jadi kalau dihitung ya sekitar 20 tahunan atau 21 tahunan lah. Ya sudah kurang lebih seperti itu ya. Nah, pastinya banyak suka duka dong ya dalam tentunya mungkin bergabung bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini. Mungkin bisa berbagi pengalamannya, suka dukanya selama menjadi tentunya istri jaksa atau mungkin menjadi bergabung dalam Ikatan Adiaksa Karini ini. Mungkin dari yang mana dulu? Mungkin yang dari senior dulu atau Oke. Oh iya. Selama bergabung di IAD, apa ya? Cuma masalah waktu mungkin ya. Karena kadang kan suami pindah ke daerah satu, terus ke daerah lain lagi. Kadang istri tidak bisa ikut. Kendalanya karena anak sekolah kan langsung pindah. Apalagi kadang kan agak susah kalau anak pindah sekarang kan tidak kayak dulu mudah gitu. Paling itu aja sih Bu. Anak-anak juga kadang komplain kan malu katanya begitu kan, pindah lagi harus menyelesaikan diri, adaptasi lagi dengan lingkungan teman-temannya. Itu aja sih Bu. Gitu. Iya, lebih banyak sukanya kayaknya ya daripada dukanya ya Bu. Siap, ya. Kalau sih semuanya imbang sih Bu, antara suka dan duka. Iya. Kalau dukanya sih masalah pindah itu harus packing barang lagi, terus sampai di tujuan harus bongkar lagi, kan gitu. Oke, seperti itu. Nah, mungkin yang lain gimana nih suka dukanya nih? Kalau suka ya namanya kita kan sudah tahu ya mau jadi istri seperti apa, jadi lebih dinikmati saja. Berpindah-pindah satu tempat ke tempat yang lain, kami lebih menikmati. Seperti itu aja kayaknya Bu. Ya suka dan duka semua pasti punya suka dan duka. Suka dan duka ya. Kami lebih menikmati saja berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Oke. Nah, mungkin yang paling muda gimana nih? Tentu kalau dari saya sukanya tentu banyak pengalaman baru. Ya, terutama saya yang di sini paling muda, saya mendapatkan banyak ilmu dari ibu-ibu yang sudah lebih Senior ya. Mungkin kalau dukanya dalam membagi tugas ya Bu. Pertama kan kalau saya sendiri sebagai pegawai kejaksaan juga saya harus tetap fokus di pekerjaan di kejaksaan, tapi juga saya harus fokus juga ke IAD ini. Oke. Nah, saya ke Ibu dulu nih. Ibu tentunya pasti ini ya dalam dalam setiap ikatan atau organisasi begitu pasti tentunya banyak suka dukanya juga nih Bu. Nah, kalau di IAD sendiri Bu, ada mungkin waktu-waktu atau mungkin ada program-program yang sering atau rutin dilakukan untuk tentunya memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya nih Bu. Apalagi untuk ibu-ibu yang tentunya dengan profesi suami yang memang betul-betul dibutuhkan kesabaran begitu Bu. Biar mental mereka tetap tentunya tetap sehat gitu Bu ya. Nah, gimana Bu? Jadi kami gini Bu, di Ikatan Adiaksa Dharma Karini kami ada pertemuan rutin Ibu tiap bulan. Itu biasanya disebut dengan arisan. Sebenarnya benar arisan ya Bu, pertemuan rutin. Itu kami biasanya mengadakan kayak pelatihan-pelatihan Ibu. Pelatihan kadang ada juga penyuluhan kesehatan gitu. Ya selain itu juga kami mengadakan kegiatan keluar juga Ibu, sosial. Atau kadang kami juga Pospindu dan Posyandu juga sama Ibu. Itu sebenarnya kegiatan kami banyak sekali ya. Kami ada program kerja Ibu dari pusat gitu yang harus kami kerjakan Ibu. Dan itu memang sebenarnya kalau kami ikutin semua tuh tidak ada selesainya Ibu. Banyak sekali. Itu memang tapi kami nikmati Ibu. Itu kami nikmati karena memang kami ingin berguna juga Ibu untuk masyarakat gitu. Bukan cuma untuk Ikatan Adiaksa Dharma Karini saja, namun kami ingin berguna untuk masyarakat Ibu. Oke. Nah, ini kalau bicara soal penegakan hukum sendiri Bu. Nah, pasti banyak sekali tantangan dan juga pasti juga ada pro dan kontra begitu Bu ya. Nah, dalam hal ini apakah juga anggota IAD ini ada rasa khawatir juga Bu? Jangan sampai mungkin pekerjaan suami ini punya dampak ke keluarga dan mungkin berdampak ke yang lainnya juga begitu Bu. Kalau dampak itu semua pekerjaan kan mempunyai itu ya Bu, mempunyai ada resiko begitu. Pekerjaan apapun itu Ibu, bukan cuma pekerjaan jaksa Ibu. Namun ya kami sebisa mungkin meminimalkan resiko-resiko tersebut gitu Ibu. Oke, kalau dalam lingkungan sosial sendiri Ibu, apakah IAD ini juga mengambil peran misalnya mungkin ya untuk pemberdayaan masyarakat di bidang penegakan hukum begitu Bu? Oh, kami sangat berperan Bu, sangat berperan dan memang mungkin secara
pasif dan aktif Ibu, Mm, izin. Kalau misalnya untuk di dalam internal itu kami aktif Ibu. Tadi seperti tadi kami pada saat pertemuan rutin itu kami mengadakan penyuluhan Ibu, penyuluhan entah mungkin kesehatan atau mungkin tadi pencegahan narkoba gitu Ibu. Itu untuk ke dalam ya Bu ya. Nah, keluar kami kan juga ada juga teman-teman kami ini kan Ibu ikut salah satu sebagai penyuluhan dalam jaksa masuk sekolah Ibu. Itu kan anggota kami juga Ibu itu kan sebenarnya Oh kan. iya iya. Oh iya. Jadi kami sebenarnya dibilang berperan, sangat berperan kan Ibu. Gitu Ibu. Ya. Nah, ini dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini sendiri Bu ya. Nah, ini kan kita ketahui bersama bahwa sekarang kita lihat banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang yang ibu-ibu begitu ya, istri-istri begitu sampai stres ya dengan mungkin entah itu himpitan ekonomi atau mungkin keadaan keluarga begitu ya. Nah, kalau di Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Kabupaten Toli-Toli sendiri atau IAD ini Bu, apakah ada juga mungkin konseling begitu untuk ibu-ibu yang mungkin agar tetap tetap waras begitu Bu ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa ibu-ibu ini memang dengan pekerjaannya terus juga dengan suami yang mungkin sering berpindah-pindah agar mungkin mereka ini tetap maksudnya bisa dibilang mereka tetap selalu ya mungkin bisa mendampingi suami ya dalam keadaan apapun begitu Bu. Seperti yang tadi sudah kami beritahukan, kami mengadakan pertemuan rutin Ibu kan, pertemuan rutin setiap bulan. Namun juga kami juga saya ya khususnya saya gitu sebagai ketua itu saya terbuka Bu untuk misalnya ada anggota yang mau curhat gitu ya, Bu, ya. Itu saya selalu terbuka Ibu. Bukan cuma curhat, kadang mungkin untuk masukan atau mungkin ada yang sesuatu yang tidak serak gitu ya Bu ya. Itu saya bilang nggak apa-apa, silahkan ke saya gitu, langsung menghadap gitu misalnya katakan langsung, jadi tidak ada ini ya Bu ya, tidak ada beban gitu ya, jadi tidak ada ini gitu ya, tidak ada ganjalan gitu ya. Dan kalau misalnya tadi Bu misalnya kalau sejauh ini sih mudah-mudahan ya anggota kami sehat-sehat semua Ibu. Oke. Ya apalagi kalau bapak-bapak sudah berpakaian seragamnya, kelihatan gagah sekali ya Bu ya, seperti itu. Apa nggak pernah takut ini mungkin mohon maaf ya, di luar sana kita ketahui bersama ya bahwa banyak sekali kasus-kasus yang sering kita dengar viral begitu ya. Nah, bagaimana ini untuk ibu-ibu sendiri agar mungkin selalu menjaga mental mereka begitu Bu? Kita biasa tadi Bu, kami berusaha Bu dalam Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini kami kan guyup ya Bu ya. Apapun yang kami lakukan itu kami lakukan bersama Ibu. Sebisa mungkin juga kalau misalkan ada teman yang kesulitan, mungkin kayak semacam mungkin ada anaknya yang masuk rumah sakit, itu kami berusaha Ibu untuk ayo sama-sama gitu kita jenguk atau kita apa yang kira-kira bisa kita bantu gitu Ibu. Gitu Ibu, atau mungkin ada yang kemalangan gitu, kami berusaha kira-kira apa ya yang bisa kami bantu. Memang kekeluarganya kental Bu ya, betul, kalau di Adiaksa sendiri Bu ya. Oke, kalau dari ibu-ibu nih ya, ibu-ibu bagaimana untuk selalu menjaga mentalnya, apalagi kalau melihat suami sudah berpakaian seragam seperti itu Bu. Nah bagaimana ini Bu? Mungkin siapa dulu nih Bu? Agar mungkin keluarga tetap harmonis begitu, menjaga keluarga tetap harmonis Bu. Yang paling senior ini pasti sudah banyak makan asam garam ini kehidupan ini Bu. Iya, kalau saya pribadi sih saling percaya aja sih Bu. Tidak lebih dari itu, saya rasa itu cukup. Gitu. Oke. Saling mengingatkan juga sih satunya. Nah, itu yang terpenting ya, saling mengingatkan ya Bu ya. Menjaga. Iya, mungkin tambahan Bu, ada tambahan lagi nih? Saya rasa sama ya. Memang kita harus saling percaya. Karena kalau selalu berpikiran negatif, maka auranya juga pasti negatif juga. Jadi memang harus positif aja. Positif, ya. Suami kita keluar dari rumah dengan pakaian seperti itu, kita iringi doa, semoga semuanya berjalan lancar. Sampai dia kembali lagi pulang. Masya Allah. Oke, yang paling muda. Kalau dari saya, sesibuk apapun saya bekerja di kantor dan mengurus IAD, saya tetap harus punya waktu me time ya Bu. Me time ya, oke. Itu sangat menjaga kewarasan sekali. Betul sekali, memang wanita perlu me time ya. Sendiri, entah itu nonton film atau ke salon mungkin, itu waktu-waktu penting untuk menjaga kewarasan.
Iya baik. Oke, waduh. Nah, mungkin di akhir ini kebersamaan kita enggak terasa ya. Sudah cukup. Oke, di bagian akhir mungkin kebersamaan kita di siang hari ini mungkin apa yang mungkin ingin Ibu Ketua IAD sampaikan kepada pendengar RRI yang mungkin lagi mendengarkan siaran kami di siang hari ini terkait peran dan juga program dari IAD khususnya nih di Toli-Toli ya dalam hal mungkin penguatan keluarga apalagi saat ini gitu banyak sekali fenomena di masyarakat mulai dari kenakalan remaja, narkoba dan bahkan kemarin yang terakhir viral ini ya judi online gitu ya yang mengakibatkan korban jiwa seperti itu Bu. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua nih? Kami dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Toli-Toli berharap kami bukan cuma berjalan sendiri Ibu, namun bisa bersama-sama kita bergandengan tangan Ibu dengan semua pihak agar kita bisa menjaga anak-anak kita Ibu, menjaga lingkungan kita, menjaga masyarakat kita supaya tetap tadi seperti Ibu bilang sehat, jauh dari narkoba, jauh dari judi online, jauh dari segala yang negatif ya Bu ya, gitu Bu. Dan semoga ya kita bisa semakin meningkatkan gitu loh Bu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita Ibu, khususnya masyarakat di daerah Toli-Toli. Oke, mungkin dari ibu-ibu juga apa yang ingin disampaikan Bu ya di akhir kebersamaan kita sekaligus closing juga nih apa harapan ke depannya apalagi baru saja kan merayakan HUT IAD gitu ya Bu ya. Oke, mungkin siapa dulu nih? Baik, kalau dari saya mungkin harapan kedepannya semoga IAD dan Kejaksaan bersama masyarakat itu nanti kita saling berkolaborasi. Dari Kejaksaan dan IAD sendiri juga kita saling sangat berkolaboratif. Misal ada laporan pengaduan apa, kita juga akan segera menindaklanjuti. Seperti kemarin ada pengaduan harga seragam sekolah mahal itu langsung diadukan ke pihak Kejaksaan. Kita sendiri juga yang menjembatani dan menengahi gitu. Kedepannya lebih banyak lagi peran kita di tengah-tengah masyarakat dan IAD kedepannya semoga bisa semakin bermanfaat lagi untuk masyarakat dan lingkungan. Amin. Iya. Mungkin yang lain mau tambahkan Ibu? Sudah cukup? Oke. Terima kasih ibu-ibu ya sudah hadir di tentunya siang hari ini di program acara kita Pengawas Utamaan Gender tentang peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam membangun karakter keluarga bersama dengan tentunya ibu-ibu dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini dan juga ketua Ikatan Adiaksa Karini Daerah Toli-Toli atau IAD Ibu Helena Albert. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu ya sudah berkenan hadir di siang hari ini, sudah meluangkan waktu dengan mungkin banyak kesibukan masing-masing gitu ya Bu ya. Oke, semoga tentunya kedepannya IAD ini semakin maju, semakin jaya dan pastinya juga peran tentunya bisa mungkin lebih berperan lagi di tengah masyarakat juga ya dan juga selain mendukung karir suami. Oke, ibu-ibu terima kasih waktunya. Oke, dan selalu sehat ya Bu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di siang hari ini di Pengaruh Utamaan Gender bersama dengan tentunya narasumber saya Nyonya Helena Albert, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Toli-Toli atau IAD dan juga anggota ya dari IAD daerah Toli-Toli. Dan pendengar tetap terus bersama kami di Toli-Toli siang ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dengan beragam tentunya acara dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan juga inspirasi.